Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan yang sehat. Tak terasa kita sudah ada di semester yang ketiga. Walaupun cuma kuliah dari rumah dan juga cuma mantengin laptop, tapi kita udah ada di semester yang ketiga dengan mata kuliah Teknik Listrik dan Elektronika. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang struktur material listrikan. Oke, gak afdol kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Abdul Widayat Sinoaji, lalu ada Mas Wahid, ada Mas Fikri, ada Mas Bagas Cahya, ada Mas Dadang, ada Mas Juli, ada Mas Prayogi, Mas Asrofi, ada Mbak Adinda, dan yang terakhir ada Mbak Rani. Oke, sebelum kita masuk materi, mungkin teman-teman ada yang mau nyiapin catatan dulu nih, atau ada yang mau nyiapin buku atau pulpen untuk mencatat materi yang akan disampaikan di dalam video ini nanti. Oke, saya beri kesempatan kalau ada yang mau ngambil catatan atau apa, saya persilahkan. Jadi, di dalam materi struktur material kelistrikan pada kali ini, kita akan membahas 6 bab. Yang pertama ada atom, yang kedua ada karakteristik atom, yang ketiga ada penghantar elektron, yang keempat ada penghantar ion, yang kelima ada ion, dan yang terakhir ada elektron bebas dan hole. Mungkin materi-materi ini tidak asing bagi teman-teman karena dulu saat SMA materi ini juga sudah sedikit disampaikan. Oke, tidak usah lama-lama, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yakni atom. Jadi, setiap benda di muka bumi ini pasti tersusun dari atom-atom. Apa sih atom itu? Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani, yakni atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Jadi, atom adalah partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom sendiri terdiri dari 3 materi penyusun, yakni ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi itu di tengah itu ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, lalu dikelilingi oleh elektron. Kita bahas satu persatu. Mulai dari proton. Proton adalah materi penyusun dengan bermuatan positif. Jadi proton mempunyai massa 1 amu atau 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg dan dilambangkan dengan huruf P kecil. Proton ini sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Goldstein. Lalu ada elektron dengan muatan negatif dengan massa 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram dan ditemukan oleh ilmuwan bernama Crookes. Lalu ada neutron dengan muatan yang netral atau tidak mempunyai muatan dengan massa yang sama seperti proton tadi, yakni 1 amu atau 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg dan dilambangkan dengan huruf N besar. Untuk neutron ini sendiri ditemukan oleh percobaan dari 3 ilmuwan. Yang pertama yaitu dari Geiger, yang kedua dari Marsden, dan yang ketiga dari Rutherford. Oke, untuk lebih mudah mengingat dari ketiga materi penyusun atom tadi, proton positif, neutron netral, dan elektron negatif. Jadi bisa diambil untuk huruf depannya. Untuk P proton positif, N neutron netral, dan elektron ini sisanya jadi negatif. Mungkin seperti itu. Nah, pembahasannya selanjutnya adalah karakteristik atom. Apa aja sih karakteristik atom itu? Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang tahu apa aja karakteristik atom itu. Oke, langsung aja ya kita bahas sama-sama.
Jadi karakteristik atom itu ada 3. Yang pertama, setiap inti memiliki medan gaya tarik terhadap elektronnya yang disebut sebagai muatan. Nah, kan kita tahu kan kalau elektron itu tempatnya ada di luar inti atom dan dia itu bergerak mengelilingi inti atom, sedangkan proton dan neutron itu ada di pusat atom ataupun yang sering disebut dengan inti atom. Nah, supaya elektron itu tetap mengelilingi inti atom dan tidak terlepas dari atom, maka inti atom itu harus bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif supaya terjadi gaya tarik-menarik. Terus yang kedua adalah inti atom bermuatan positif terhadap elektron dan elektron bermuatan negatif terhadap intinya. Nah, seperti penjelasan di poin 1 tadi ya teman-teman. Jadi inti atom itu bermuatan positif dan elektronnya itu negatif supaya terjadi gaya tarik-menarik dan elektron tetap mengelilingi atom. Yang ketiga adalah kedua muatan tersebut bisa saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak dan juga bisa bermuatan netral jika jumlah muatan positif dan negatifnya itu seimbang. Jadi kalau ada 2 sifat itu didekatkan, contohnya negatif dengan positif itu didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan jika 2 sifat yang sama didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak gitu teman-teman. Dan selain ada muatan positif negatif itu juga ada muatan netral. Nah, muatan netral ini terjadi karena jumlah muatan positif dan muatan negatif di dalam atom itu sama gitu teman-teman. Untuk materi berikutnya adalah elektron bebas dan Hall. Nah, karena suatu efek agitasi seperti kenaikan temperatur akan menghasilkan getaran pada inti atom, sehingga berakibat ikatan kovalen akan pecah dan diikuti oleh lepasnya elektron. Untuk elektron yang lepas dari ikatan itu disebut elektron bebas dan bermuatan negatif, sedangkan tempat yang ditinggalkan akan menghasilkan lubang yang bermuatan positif yang disebut dengan hole. Pada suhu kamar, yaitu sekitar 27 derajat Celcius, panas sudah mampu membebaskan elektron dari ikatan kovalen, sehingga dengan temperatur kamar tersebut, sifat silikon yang pada kondisi semula bersifat sebagai penyekat sempurna dapat berubah menjadi penghantar arus. Karena daya hantar jenis semikonduktor sangat rendah, maka untuk memperbesar daya hantar tersebut dilakukan dengan proses pencampuran dengan unsur lain untuk memperbanyak terjadinya elektron-elektron bebas dan Hall. Nah, pencampuran ini dikenal dengan pengotoran atau impunity ataupun doping. Elektron bebas dan Hall terjadi disebut juga pembawa muatan atau charge carrier. Nah, elektron bersifat menjalankan suatu tenaga listrik. Karena elektron dan inti atom saling mengikat ataupun saling tarik-menarik, ini dapat disimpulkan bahwa inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Oke, selanjutnya ada ion. Apa sih ion itu? Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Jumlah total elektron tidak sama dengan proton. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Karena muatan listriknya yang berlawanan, kation dan anion saling tarik-menarik dan mudah membentuk senyawa ionik. Ion yang hanya berisi satu atom disebut ion monoatomik atau ion atomik. Sementara yang berisi 2 atau lebih disebut ion molekuler atau ion poliatomik. Selanjutnya nih ada karakteristik ion. Ion dalam keadaan mirip gasnya bersifat sangat reaktif dan akan cepat berinteraksi dengan ion yang memiliki muatan berlawanan, menghasilkan molekul netral atau garam ionik. Ion juga dihasilkan dalam keadaan cair atau padat ketika garam berinteraksi dengan pelarutnya, misalnya air, dan dihasilkan ion tersolvasi yang lebih stabil.
Ion-ion bergerak saling menjauhi untuk berinteraksi dengan cairan dengan alasan yang melibatkan perubahan energi dan entropi. Spesies yang terstabilkan ini lebih banyak dijumpai di lingkungan bertemperatur rendah. Contoh umum adalah ion yang terdapat di dalam air laut yang berasal dari garam-garam terlarut. Ion terbagi menjadi dua, anion dan kation. Anion merupakan suatu ion yang membawa muatan negatif yang dikarenakan jumlah elektron pada satu spesies lebih besar dari jumlah elektronnya. Anion dapat terbentuk karena suatu spesies menarik dan menangkap elektron dari spesies lain yang kehilangan elektron. Dalam kimia, anion biasa dituliskan dengan tanda negatif. Selanjutnya, kation. Kation adalah suatu ion yang bermuatan positif yang disebabkan karena jumlah proton dalam suatu spesies lebih banyak dari jumlah elektronnya. Kation pada umumnya terbentuk akibat dari suatu spesies yang kehilangan satu atau lebih elektronnya. Rumus untuk kation ditunjukkan dengan tanda positif atau plus dengan diawali angka yang menunjukkan jumlah muatannya. Nah, kali ini adalah pengantar elektron yang termasuk di dalamnya yaitu logam seperti tembaga, aluminium, perak, emas, besi, dan arang. Atom logam membentuk sesuatu yang disebut dengan struktur logam, di mana setiap atom logam memberikan elektron valensinya dan juga ion-ion atom positif. Tambahan info nih, dalam ilmu kimia, elektron valensi merupakan elektron pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia apabila kelopak terluar belum penuh. Ion-ion menempati ruang dengan jarak tertentu serta sama antara satu dengan lainnya dan membentuk sesuatu yang disebut dengan kisi-kisi ruang atau pola geometris seperti gambar di atas nih. Nah, elektron-elektron bergerak seperti suatu awan atau gas di antara ion-ion diam dan oleh karenanya bergerak relatif ringan di dalam kisi-kisi ruang. Elektron tersebut dikenal sebagai elektron bebas. Awan elektron bermuatan negatif praktis tersebut juga di dalamnya mengandung ion-ion atom yang bersifat positif. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa arus listrik atau arus elektron dalam suatu pengantar logam merupakan gerakan elektron bebas pada bahan pengantar dengan arah tertentu. Gerakan muatan tidak mengakibatkan terjadinya karakteristik beban. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penghantar ion. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa karena suatu sebab beberapa elektron dapat meninggalkan atom. Nah, elektron ini disebut sebagai elektron bebas. Jika atom kehilangan elektron bebas, ia berubah menjadi ion positif. Sebaliknya, akan menjadi ion negatif jika ia menerima elektron bebas. Ion-ion ini tidak stabil dan cenderung mencari gandengan untuk berikatan dengan atom yang lainnya. Termasuk di sini yaitu elektrolit atau zat cair yang menghantarkan arus, pelebur, misalnya pelebur aluminium, dan ionisasi gas. Sebagai pembawa muatan dalam hal ini adalah ion positif dan ion negatif, yang biasa disebut sebagai arus ion. Di dalam suatu elektrolit, pelebur atau ionisasi gas, arus ion merupakan gerakan terarah ion-ion bahan atau zat cair yang di dalamnya ini termasuk juga sebagai transfer bahan atau zat. Nah, suatu larutan dapat menghantarkan listrik yang ditandai dengan menyalanya lampu. Larutan elektrolit jika zat tersebut mampu menghantarkan listrik. Mengapa zat elektrolit dapat menghantarkan listrik? Ini erat kaitannya dengan ion-ion yang dihasilkan oleh larutan elektrolit, baik itu ion positif maupun negatif. Suatu zat dapat menghantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Ion-ion inilah yang nantinya akan menjadi penghantar. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut menghantarkan listrik. Nah, sekian paparan dari kelompok kami.
Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.